Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Sebelum kalian dengerin ceritaku malam ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe channel aku, walaupun kalian udah nonton tapi belum subscribe, kalian klik dulu subscribe-nya, bunyikan loncengnya, biar kalian tahu kapan Ade upload video untuk kalian. Senang sekali ketemu lagi dengan Ade. Pada malam ini Ade bakalan bikin cerita lagi dan melanjutkan cerita sebelumnya. Tapi Ade mau minta maaf dulu sama kalian semuanya. Maaf kemarin itu Ade sedikit merepotkan, dan terima kasih sudah membantu. Dan sekarang Ade udah bisa ngedit video lagi dengan YouTube dengan laptop yang Ade punya. Jadi malam ini itu Ade pengen cerita sama kalian semuanya. Semoga kalian gak bosan-bosannya dengerin aku cerita. Ya, kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Hari demi hari aku bersama dengan Mas Galuh, karena emang setiap harinya kita lalui bersama. Apapun itu yang aku rasakan, apapun yang Mas Galuh rasakan, saat itu kita mulai sudah terbiasa dengan keseharian kita. Walaupun pada saat itu aku sadar aku adalah posisi kedua di antara pacarnya. Artinya Mas Galuh ini sebenarnya dia udah punya pacar, dan aku adalah orang yang kedua di dalam hubungan mereka. Tapi tidak masalah, karena menurut aku ketika dia sudah punya pacar dan aku juga datang dalam kehidupannya dia tuh di saat posisinya mereka tuh udah pacaran gitu. Dan kebetulan juga saat itu tuh pacarnya dia juga baik banget sama aku. Dan pacarnya ini taunya aku itu adalah sahabatnya Mas Galuh. Dia nggak tahu hubungan khusus kita berdua. Ini ceritanya lebih menantang juga karena pada malam itu, jadi ceritanya besok itu aku libur, aku nggak kemana-mana, aku juga kayaknya emang nggak ada kegiatan dan rencananya juga mau istirahat aja di rumah. Tiba-tiba Mas Galuh itu tuh nelpon aku malam-malam sebelum tidur. Biasanya aku emang gak ada telepon-teleponan, karena aku emang kalau pacaran tuh jarang telepon-teleponan, video callan apalagi. Pokoknya kalau misalkan mau ketemu ya udah ketemu aja gitu kalau mau ngobrol. Dan pada saat itu malam-malam dia nelpon aku. Aku kira itu urgent kan, karena aku takutnya dia kenapa-kenapa di jalan. Sedangkan saat itu aku udah di rumah, dia udah nganterin aku, dia udah jemput aku kerja gitu kan. Terus jam 8:30 itu tuh aku ditelepon sama dia. Dia nanyain, kamu besok ada acara atau enggak? Aku bilang, besok gak ada acara deh. Kenapa, Mang? Ya udah besok kamu datang ke rumah ya. Mas yang jemput. Emangnya di rumah ada acara apa? Pokoknya ada acara lah, kamu nanti datang aja ke rumah. Orang tua juga udah tahu kalau misalkan kita deket gitu, ibaratnya kamu itu teman dekatnya Mas gitu, kalau orang tua tuh pada taunya. Dan besok itu adalah acara di rumah Mas gitu, mau gak datang besok Mas jemput? Kataku, oh ya udah boleh lah, tapi si Mbak dibawa atau enggak gitu kan, si Teteh, aku manggilnya Mbak sih, si Mbak bawa apa enggak gitu, karena pacarnya dia tuh dari keturunan Jawa gitu kan. Terus kata dia iya, dia juga ada, dia juga datang besok kayak gitu. Aku mikir kayak aduh gimana ya, aku agak canggung kalau misalkan digabungin aku sama pacarnya dia. Ini pacar satu pacar duanya, kenapa diundang dua-duanya gitu kan. Dan saat itu aku yang terlalu excited ini tuh aku bilang kayak, hah? Serius aku besok datang? Besok aku pakai apa ya? Aku langsung mikir kayak pakai baju apa ya? Terus besok itu kayak gimana ya? Acara apa ya? Aku juga nggak bisa nanya banyak-banyak karena mungkin dia lagi sibuk mempersiapkan hari esok gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, karena aku udah diundang sama dia dan besok juga dijemput sama dia, aku siap-siap aja gitu. Jadi malam-malam itu tuh aku udah kayak aduh panik banget, ini baju apa ya yang mau dipakai, acaranya formal atau tidak gitu kan. Terus akhirnya aku pergilah ke teman sekosan gitu. Jadi kan teman sekosan aku tuh cowok-cowok juga kan, dan mereka itu pada baik-baik juga sih sama aku. Awalnya memang agak sedikit sentimen gitu kan, tapi lama-kelamaan ketika kita udah sering ngobrol dan lain sebagainya, dan mereka juga udah paham dengan karakter aku. Akhirnya malam itu aku basa-basi lah sama mereka. Jadi tuh mereka tuh nggak semuanya lagi pada ngumpul. Mereka lagi nonton TV. Aku ngetok pintu. Permisi, udah tidur? Belum tidur, buka aja dek. Aku buka. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lagi nonton apaan? Nonton film biasa. Ada apa? Kalian berdua doang? Pada kerja? Oh, duduk sini, duduk sini. Aku disuruh duduk di tempat duduk yang ada di rumah itu. Terus mereka tuh lagi nonton film box office gitu. Terus mereka kan lagi fokus nonton. Aku jadi gak enak juga kan. Maksudnya kayak aku rencana tuh pengen minjem baju atau enggak kayak minta tolong dianterin gitu. Karena kan aku nggak ada motor. Minta tolong dianterin dia untuk beli baju buat besok gitu kan. Terus aku langsung kayak manja-manja gitulah sama temen aku itu karena dia udah paham dengan karakter aku kan. Ada apa nih? Gue curiga nih lu datang-datang kayak gini gitu kan. Biasanya lu juga jarang banget ini main ke rumah gitu kan, main ke kosan gitu. Kataku ya namanya juga sibuk ya setiap hari kerja gitu. Terus akhirnya aku ngomong maksud dan tujuan aku untuk datang ke sana. Malam ini kalian pada sibuk gak? Enggak, kenapa? Lu mau traktir kita? Ya boleh, cuman gue minta tolong sama kalian boleh nggak? Apaan? Jadi besok itu gue lagi ada acara undangan gitu. Nggak tahu sih undangan apa. Pokoknya temen gue tuh ngajak pergi ke rumahnya dia untuk ada acara. Nah terus gue tuh bingung dengan kostum yang akan gue pakai besok, pakaian. Ya elah namanya juga cowok deh, apa aja dipakai yang penting rapi. Tapi gue nggak bisa, gue harusnya kayak harus rapi dan tapi kayak jangan baju itu aja yang udah pernah dilihat sama dia gitu. Emang spesial itu? Siapa emangnya? Emang acara siapa? Terus gue bilang aja sahabat gue, dia lagi ada acara, mungkin ini adalah acara formalnya dia dan ini acara yang sangat berharga buat dia. Jadi gue pengen tampil beda aja gitu. Lu temenin gue beli baju dong, boleh nggak? Malam ini juga? Apa nggak besok aja? Kan acaranya besok pagi. Mana ya? Lu bisa nggak? Ya gue santai-santai aja sih. Mau beli di mana? Ya udah pakai motor gue aja tapi lo pergi sama dia gitu. Nah, jadi itu mereka kan berdua di sana. Terus yang anggap aja si A yang punya kosan, si B itu tuh juga teman kosan tapi beda kamar gitu. Nah si B ini tuh mau tapi dia nggak mau pakai motornya dia karena ribet ngeluarinnya, motornya gede. Terus si A ini yang minjemin motor ke si B. Nah terus aku bilang ini boleh nih, nggak apa-apa. Ya udah lo pakai aja sekalian beli makan ya, kita belum makan gitu. Ya udah akhirnya pada saat itu aku yang traktir mereka makan karena aku kan juga butuh ditemenin sama mereka kan. Ditemenilah aku sama si B. Terus udah berangkat tuh, pintu kosan langsung ditutup lagi sama dia lanjutin nonton TV. Terus aku langsung ke bawah ke parkiran untuk naik motor sama si B. Nah di perjalanan si B itu nanya, kita beli di mana nih Dek? Mau di mall? Kalau udah jam 9-an ini kayaknya mall udah pada tutup. Mau beli di pinggir jalan atau mau beli di box store atau apa gitu kan? Mau di mana nih? Ya terserah Leo, gue juga nggak tahu sih daerah-daerah sini dan gue belum pernah juga beli baju kayak gitu. Ya udah, gue referensiin ya. Terserah lu suka atau enggak. Cuman gue pernah beli di situ. Kalau menurut gue sih bagus. Ya udah boleh deh di sana aja. Oke, ikutlah sama si B ini. Terus si B kan dia nggak masuk kan, kata dia, gue nggak masuk ya Dek, gue beli makan aja buat makan malam kita nanti gitu. Ini nih uangnya nih buat makan. Kagak usah, udah nggak apa-apa ini pakai ini. Ini nggak apa-apa nih. Iya udah pakai aja. Gue masuk ke dalam ya. Ntar kalau misalkan lu udah selesai bilang aja. Oke. Akhirnya aku langsung masuk ke dalam toko itu. Toko bajunya itu toko baju yang lengkap banget, kayak apa aja ada di situ gitu. Lumayan gede juga kayak swalayan. Terus akhirnya aku masuk ke dalam. Terus aku lihat-lihat harganya yang under 300.000 aja. Jangan yang mahal-mahal, aku juga nggak sanggup sih. Terus tapi aku pengen tampil lebih perfect gitu loh di depan pacar aku yang sangat romantis gitu. Karena lama-kelamaan tuh makin lama makin cinta gitu loh sama dia. Lama-lama makin sayang gitu. Jadi kayaknya aku harus menampilkan yang terbaik gitu loh, versi aku gitu. Terus kurang lebih 20 menit tiba-tiba aku disusulin sama si B karena dia udah bawa makanan tuh. Udah belum? Ini makanannya udah selesai gitu. Kamu masih nyari-nyari? Iya, tapi udah ada ketemu sih, ada 2 tadi ketemu. Udah lo ambil 1 aja kan, besok buat dipakai besok doang kan? Iya. Ya udah 1 aja, sama celana juga enggak? Kayaknya iya deh. Ya udah buruan cari celananya gitu. Udah tuh kan, kalau udah cocok baju sama celananya,
Akhirnya udah tuh kita bayar, aku bayar, terus kita pulang. Kata dia, ya udah lo cakep lah pakai pakaian itu mah, udah bagus itu, dia juga udah pernah beli di sana gitu. Terus dalam perjalanan kita nyampe di kosan nih, aku naruh baju aku dulu kan, naruh baju ke kamar, terus balik lagi ke kamar si A. Nah ke kamar si A ini kita langsung makan malam bareng gitu, makan malam bertiga, karena kebetulan pada malam itu kita belum makan, sama-sama belum makan. Terus udah deh kita sambil makan sambil nonton OVJ. Jadi saat itu tuh emang seru sih. Filmnya udah habis, lanjut ke OVJ gitu dulu. OVJ itu masih ada acaranya di Trans 7 kalau nggak salah. Dan itu seru banget. Aku jadi nostalgia lagi dengan kegiatan kita pada saat itu. Oke, selanjutnya kan udah selesai makan, kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, mereka juga ada yang ngerokok kan. Terus ya udah pada ngajak minum tuh. Dek, lu mau minum gak? Kita minum yuk, ntar kita mau ke ini gitu. Karena mereka juga kayaknya besok libur kerjaan mereka, karena kalau hari Minggu tuh biasanya libur kan. Nah terus mereka tuh pengen dukem gitu kan ke acara musik-musik kayak gitu yang dulu aku pernah ketemu sama Kevin kan. Nah kayaknya mereka mau ke sana lagi, cuman aku pada saat itu enggak mau. Aku bilang enggak dulu deh, nanti aja, karena aku juga besok kayaknya nggak tahu sampai kapan gitu, sampai jam berapa. Kalian aja nggak apa-apa, bener nih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kalian aja. Sebenarnya aku tuh nggak begitu nyaman dengan tempat seperti itu. Cuman kalau misalkan diajak ya udah ya aja. Cuman kalau untuk pergi ke sana lagi dengan sendirinya tuh enggak aja. Aku enggak begitu tertarik. Selanjutnya aku masuk ke dalam kamar, aku tidur berbaring sambil membayangkan besok apa sih gitu kan. Terus aku ngeliat handphone aku nggak ada notif apa-apa. Terus udah akhirnya aku tidur. Pas mau subuh itu kan alarm aku bunyi. Terus juga di masjid juga ada suara azan gitu, udah ngaji-ngaji. Udah akhirnya aku langsung siap-siap, aku langsung mandi. Karena emang udah biasanya bangun pagi, jadi tuh setiap hari libur tuh aku selalu bangunnya pagi lagi. Jadi tuh nggak bablas sampai siang, enggak gitu. Karena menurut aku kalau misalkan kita bablas sampai siang, itu tuh kayak sayang banget waktu kita tuh yang harusnya beberapa jam produktif jadinya enggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah terus aku langsung siap-siap tuh. Aku ngelihat notif handphone aku. Saat itu tuh belum ada kabar apapun dari Mas Galuh, tapi tiba-tiba ada kabar dari Bang Rifki. Bang Rifki itu kayak ngirimkan foto gitu, cuman aku belum buka karena aku pengen mandi, pengen sholat dulu. Kalau misalkan kita udah WA-an, itu tuh maksudnya kalau udah chatan tuh pasti bakalan lama gitu, dan itu tuh nggak selesai. Akhirnya aku mandi, aku sholat, terus habis itu aku pakai pakaian yang tadi aku beli. Udah deh, aku tinggal nunggu kabar dari Mas Galuh aja. Terus aku langsung lihat chatan dari Bang Rifki. Dia ngirimin apa nih gitu kan. Kalian tahu dia ngirimin apa? Dia lagi ngirimin kayak di dalam mobil, cuman di dalam mobilnya itu tuh dia motoin ke depan ada jalan tol. Aku nggak tahu maksudnya foto ini apa nih, apakah dia salah kirim atau gimana gitu kan. Dan aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aja nggak ada salam, nggak ada kata-kata apapun, tiba-tiba dia udah ngirim foto kayak gitu. Terus aku awalnya ya udah aku cuekin aja, aku nggak jawab, aku cuman baca doang gitu kan. Terus gak lama kemudian dia mengetik dan aku langsung baca apa yang dia kirim. Terus dia bilang kayak gini, Dek, doain abang ya, hari ini abang akan kerja keluar kota, untuk beberapa hari ke depan abang nggak bisa ketemu sama kamu. Jaga diri baik-baik, sehat selalu, semoga kamu lancar terus kerjaannya, doain abang sukses di sini ya. Aku kira itu tuh bakalan ya udah pamit untuk sementara gitu, ibaratnya untuk kerjain tugas gitu kan. Dan aku cuma jawab, oh iya, tapi hari ini tuh ada acara tahu di Mas Galuh gitu. Emangnya abang nggak ikut? Oh iya, kemarin udah diundang, cuman abang kayaknya nggak bisa ikut deh. Salam ya buat Galuh gitu. Udah, akhirnya dia selesai dari situ tuh. Aku nggak tahu sih dia mau kemana. Dia cuman bilang kayak gitu doang. Dia itu tipikal orang yang kayak gimana ya, susah banget untuk untuk memulai obrolan baru gitu loh. Jadi itu harus ditanya-tanya mulu, barulah dia mau terbuka gitu. Kalau Mas Galuh tuh enggak. Kalau Mas Galuh tuh kalau misalkan dia apa-apa tuh dia langsung ngomong. Terus ngomongnya itu tuh nyambung gitu loh sama aku. Nggak begitu tertekan gitu. Kalau sama Bang Rifki tuh aku harus nyari topik mulu. Ya walaupun kalau
dibandingin Rifki dengan Mas Galuh itu ada plus dan minusnya ya. Kalau Mas Galuh itu tuh dia punya jiwa yang kayak penyayang gitu, dan dia juga cowok banget gitu, dan nggak pernah bentak-bentak, nggak pernah marah-marah gitu. Tapi kalau Mbak Rifki itu pernah marah, dia pernah emosi, pernah berantem juga gitu kan. Jadi kayak emosionalnya belum terlalu bisa terkendalikan gitulah. Terus jam 7 aku udah nungguin 1 jam. Jam 7 aku baru telepon sama Mas Galuh. Dia cuma bilang kayak gini, Dek, udah siap apa belum? Siap-siap ya, sebentar lagi abang jemput. Mas jemput. Mas lagi di rumah, ini lagi pada beres-beres rapi-rapi gitu. Oh iya, ini aku udah siap kok. Kamu udah siap? Emang dari tadi? Iya kan, aku emang bangunnya dari pagi. Oh iya, Mas tahu kok. Oh iya, jangan lupa sarapan dulu ya. Nanti takutnya kamu belum sarapan, pusing. Oh iya, aku sarapan dulu deh. Udah tuh kan aku sarapan, terus dia bilang ya kurang lebih setengah jam lagi Mas jemput ya. Ya udah, akhirnya aku ada waktu untuk sarapan dulu. Aku beli sarapan dulu ke depan. Terus selesai sarapan itu tuh teman aku pada ngeliat kan. Wih, cakep banget bajunya deh. Ini baju yang semalam dibeli. Iya, bagus gak? Bagus sih. Ini baju yang dibeli di toko yang kemarin dibilang sama si itu. Iya. Si B sih tadi yang bilang yang ngajak, dan bagus sih bajunya, harganya juga worth it sih. Iya, keren. Lu mau kemana ini? Mau beli sarapan? Mau nitip gak? Enggak ah, gue mau udah sarapan. Semalam jadi dong. Itu si A masih tidur tuh. Oh iya. Bener-bener lah. Itu si A dan si B masih tidur. Oh berarti kalian juga ikut? Gue ikut. Oh ya udah deh, mau beli sarapan dulu ya. Oke. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ngerokok. Terus si A dan si B itu masih molor. Itu tuh teman-teman yang lain. Dan aku makan di tempat aja. Terus belum selesai makan, tiba-tiba Mas Galuh udah nyampe. Dia langsung telepon aku. Dek, abang udah, Mas udah di depan. Kataku, Mas, aku ada di sini. Loh, kok kamu ada di situ? Kan tadi disuruh sarapan dulu. Oh, kamu udah sarapan? Udah. Mas mau makan nggak? Boleh deh. Tapi nggak sibuk-sibuk banget kan sekarang? Nggak juga sih. Mas pakai baju batik. Cakep banget sih Mas. Kata dia, kamu jangan bikin salting lah. Biasa aja lah ini. Nah iya beneran tahu. Cakep tahu pakai itu. Mana batiknya warna hitam lagi. Aduh, cakep banget. Tapi ya udahlah, aku menahan diri untuk tidak gemes sama dia gitu, karena ada ibu-ibu tukang nasi uduk yang di depan aku lagi ngeliatin. Aku takutnya si ibu-ibu udah tahu dengan sendirinya kalau kita berdua tuh itu pacaran gitu kan. Terus aku bilang udah duduk sini kita makan. Dah akhirnya kita makan nasi uduk bareng-bareng. Terus udah selesai, aku langsung kunci pintu. Terus aku ngambil parfum karena aku belum pakai parfum. Terus udah deh. Kita jalan ke rumahnya Mas Galuh. Nggak lama sih, paling juga 30-40 menitan gitu nyampe lah di rumah Mas Galuh. Sampai rumah Mas Galuh itu, di situ tuh belum terlalu ramai. Kataku, ini acara apaan sih Mas? Kok Mas tadi nggak cerita sama aku ada acara apa? Kita ngobrolnya di dalam kamar aja ya. Soalnya kalau misalkan ngobrol di luar nggak enak sama tamu yang lain gitu. Oh, ya udah. Si Mbak mana? Aku kan manggil pacarnya tuh masih pakai nama Mbak aja gitu. Si Mbak mana? Belum datang, kayaknya nanti sama keluarganya. Maksudnya? Ya udah yuk kita ke kamar. Akhirnya aku ke kamarnya Mas Galuh. Dan di kamar aku udah shock sih. Aku udah langsung mikir kayak, oh my god, ini pasti acara yang sakral. Kalau udah katanya sama orang tuanya, aduh, aku udah berpikir yang kayak macam-macam gitu loh. Emang secepat ini ya? Aku berusaha untuk tenang. Di dalam kamar aku duduk, dia langsung mandangin wajahku. Terus dia bilang, kamu gak usah tegang, kenapa? Kata dia. Enggak, siapa yang tegang? Mas, sebenarnya acara apa? Mas dari tadi gak ngomong-ngomong, karena aku jadi penasaran. Iya,
Mas cerita ya. Dia duduk di samping aku. Terus aku ngeliat ke depan, dia ngeliat ke arah aku, tapi aku ngeliatnya ke depan, gak mau lihat mukanya dia, karena mukanya dia tuh udah kayak muka-muka orang sedih, ngerti gak sih? Kayak muka orang berkaca-kaca gitulah. Dek, Mas mau izin, boleh ya Mas cerita? Kamu kan tahu, Mas itu dulunya udah punya hubungan dengan yang sekarang. Meskipun sebenarnya Mas juga berat sebenarnya untuk menceritakan ini, karena kita juga baru jalan 2 bulan. Sebenarnya Mas bingung juga, agak sedikit kaget juga. Ternyata kita bisa ngejalanin hubungan pacaran sesama cowok-cowok kayak gitu. Tapi Mas tahu di dalam diri kamu itu ada sisi perempuannya gitu, dan Mas juga bisa merasakan itu gitu ketika sama kamu. Mas mau izin, ternyata keluarganya Mas sama Mbak yang kamu kenal itu pengen hubungan Mas itu lebih serius, dan hari ini adalah hari tunangan. Mas bakalan melamar calon istri Mas ini. Mas juga berat sih sebenarnya, karena Mas juga lagi sayang-sayang banget sama kamu. Kamu tahu nggak? Selama Mas sudah bisa menerima kamu, setiap hari Mas selalu kepikiran sama kamu, tahu. Tapi apa boleh buat, karena keluarga Mas itu pengen Mas cepat-cepat menikah. Sebenarnya juga Mas punya usaha. Mas bukan ngojol aja sih sebenarnya, tapi ada juga usaha yang awalnya memang Mas gak bilang sama kamu. Mas juga gak cerita terlalu banyak sama kamu. Jadi hari ini adalah hari tunangan Mas sama calon istri Mas, dan kamu nanti ikut ya ke rumah calon istri Mas. Kamu gak marah kan sama Mas? Mas, aku kan datang dalam kehidupan Mas juga, Masnya udah punya dan menjalin hubungan dengan Mbak kan? Dan itu juga aku udah tahu risiko kedepannya seperti apa, aku bakalan seperti apa, bagaimana cara menyikapinya. Aku udah paham banget. Tapi aku juga sedih sebenarnya. Sedih karena pasti waktu aku sama Mas jadi makin sedikit. Aku jadi jarang bisa punya waktu bersama. Aku sedih aja sih Mas. Tapi gak apa-apa, aku gak marah. Terharu aja sih aku bisa menyaksikan kebahagiaan Mas dengan calon istri Mas nanti. Tapi kan ini masih lamaran deh. Iya, walaupun masih lamaran, kan nanti ujung-ujungnya akan menikah. Kamu gak bakalan ninggalin Mas kan? Mas,
Ya enggak lah, aku gak bakalan ninggalin Mas kok. Hubungan kita gimana? Menurut Mas gimana? Aku mah ikut aja. Kalau Masnya pengen fokus dengan pasangan Mas nanti, ya gak apa-apa. Aku gak bakalan maksain kok. Tapi kalau misalkan Mas masih pengen aku ada di sampingnya Mas Galuh, ya aku juga bisa. Aku fleksibel aja sih. Aku bisa. Kenapa ya? Enggak kamu aja. Hah? Ya kenapa enggak kamu aja yang berada di posisi yang dilamar? Karena Mas sudah sayang banget sama kamu, Dek. Ini berat sih sebenarnya, tapi merasa bisa menerima semua takdir ini. Kira-kira Mas kuat kayak Dek? Mas, kita baru jalan 2 bulan. Ya bisa lah. Sedangkan Mas sama Simba kan udah bertahun-tahun. Pasti lebih banyak kenangan sama mereka lah. Sama Mbak lebih banyak kenangannya daripada aku. Kalau sama aku, ya paling apa sih kenangannya, cuman antar jemput pulang kerja doang kan. Tapi semuanya berharga. Walaupun masih 2 bulan, semua yang kita lewati sangat berharga sih menurut Mas. Mas gak bisa merasakan itu. Tapi sebelum kita nanti berangkat ke rumah calon istri Mas boleh peluk kamu gak? Boleh. Emang harus izin ya kalau misalkan meluk? Kan kita udah pacaran. Soalnya Mas masih canggung. Mas megang tangan kamu aja malu. Ya udah sini aku yang pegang. Karena memang di antara kita berdua yang lebih dominan itu tuh aku yang suka godain dia, aku suka yang megangin tangan dia, aku yang suka melukin dia di awal-awal kayak gitu. Jadi dia tuh kayak harus dituntun dulu nih baru dia mau melakukan itu gitu. Jadi kayak bahkan untuk meluk sama mencium aku aja itu tuh dia harus izin dulu coba sama aku. Gimana gak saking sayang banget aku sama dia gitu. Langka banget punya cowok kayak gitu. Udah, lakuin aja gak apa-apa. Aku akan menerima itu semua. Akhirnya dia meluk badan aku. Pelukan itu yang paling enak setelah pelukan Kak Aji. Beneran itu tuh pelukan yang sangat tulus. Dan aku sama-sama meneteskan air mata berdua. Aku gak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Karena kita emang saling kangen satu sama lain. Kita saling sayang satu sama lain. Dan aku gak mau bikin dia kecewa. Aku juga gak mau bikin acara mereka itu berantakan. Aku support dia dengan apa yang akan terjadi saat ini. Aku akan terima itu semua. Tiba-tiba pintu kamar kita diketuk. Saat itu kita lagi ciuman pipi, ciuman bibir, dan itu tuh enak banget. Dan aku ngerasain kayak seenak itu ciuman dengan pertama kalinya dengan Mas Galuh, karena dia juga baru pertama ciuman dengan cowok. Aku juga nggak tahu sih apakah dia bohong atau enggak, tapi menurut aku dia benar-benar sangat legalitas gitu, ibaratnya kayak benar-benar original banget pacaran dengan cowok. Cium dengan cowok itu tuh dia baru pertama dan dia ngerasa kayak lebih menikmati ketika bersama aku. Selesai dari itu tuh karena pintu kamar kita diketuk, kita disuruh keluar karena keluarga udah pada siap akan pergi ke rumah calon istrinya dia. Terus aku menemani dia
sampai selesai acara. Bayangin dari pagi sampai maghrib lagi aku temenin dia, aku megangin tangan dia, aku rangkul dia, aku berusaha untuk menguatkan dia. Saat itu memang banyak teman-temannya yang lain pada datang, teman-temannya kuliahnya dia, teman kerjanya, pokoknya orang-orang lain itu banyak yang datang, teman-temannya dari kecil juga banyak, tapi yang dipegang tangannya adalah aku. Aku nggak tahu bakalan dinotis atau enggak sama keluarganya atau sama teman-temannya, tapi dia nggak mau ngelepasin tangan aku saat itu. Itu yang bikin aku makin jatuh cinta sama dia sampai kapanpun. Aku selalu mengingat apapun momen bersama dia karena itu sangat-sangat berharga. Nggak bisa berkata apa-apa. Pokoknya sesampainya di tempat yang cewek, situ rame. Padahal acara tunangan inti doang, ibaratnya tunangan itu kan acara lamaran keluarga ibaratnya. Tapi dia benar-benar kayak seramai itu. Dan aku ngerasain kayak, oh my god, calonnya cantik banget. Aku aja suka banget liatnya. Makanya Mas Galuh itu tuh bimbang dan dilema karena calonnya ini juga luar biasa sih. Aku sih kalau misalkan dibandingin sama dia kalah saing antara langit dan bumi. Pokoknya calon ini ketika dia udah dandan cantik banget, Masya Allah. Mbak maaf banget ya, cowoknya aku pakai dulu dikit doang, gak banyak kok.